Jemaat Rosipina dimanapun saudara berada. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina, Minggu 7 Maret 2021. Hari ini kita akan dilayani oleh Asisten Pendeta Samuel Bambang Prasetyo dengan tema dalam pemeliharaannya yang diambil dari Filipi 4 ayat 13. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 6600117970 atas nama Thomas Cipta Mustika. Berikut informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya dalam pekan ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Bagi saudara yang masih melakukan kegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, memakan makanan yang bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Dan mari kita dukung program vaksinasi dari pemerintah. Bagi saudara yang tidak perlu untuk keluar rumah, tetap di rumah saja. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih dilayakkan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mau datang dengan segenap hati kami dalam ibadah hari ini Tuhan. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kami boleh menaikkan pujian syukur kami yang hanya menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari yang percaya Dia Yesus Allah yang sanggup, mari kita katakan amin. Ya Yesus Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Kita mau katakan lagi, apa yang tak pernah dilihat mata? Apa yang tak pernah dilihat mata,
pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Yeay, bersyukurlah sebab Dia baik. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab kami bersyukur Tuhan kepadamu, sebab Dia Allah yang adil. Dan kami menyembah-Mu Tuhan. Mari segenap kita katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan,
Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Haleluya, haleluya. Selamat pagi sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, ini waktunya untuk kita duduk diam, belajar firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau duduk diam, belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang hari ini mau belajar mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Kiranya juga Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Engkau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan perkataan hamba-Mu ini boleh diberkati Tuhan. Mereka boleh dibawa semakin mengenal Tuhan. Mereka boleh dikuatkan iman mereka di dalam perjalanan iman mereka kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus Engkau yang beracara menjamah setiap hati anak-anak-Mu yang hari ini belajar firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, tubuh kami, jiwa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Pagi hari ini saya bersyukur kembali diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan di awal khotbah saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hamba-hamba Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Rosipina, mulai dari panitia perancang dan semua anggotanya. Terima kasih karena saudara mau mengambil tugas dan tanggung jawab ini untuk bisa memperhatikan keberadaan gereja ini, bagaimana memikirkan gereja ini untuk semakin berkembang dan semakin menjangkau banyak jiwa-jiwa. Juga panitia penyembahan, panitia pemuridan, panitia pelayanan juga luar biasa. Saya melihat bagaimana Tuhan juga bekerja melalui hamba-hamba Tuhan di panitia pelayanan. Mereka dengan sigap melayani jemaat Tuhan yang terkena COVID. Dan saya percaya ini semua kita lakukan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga panitia pemuridan. Panitia pemuridan luar biasa juga. Di mana di dalamnya ada sekolah minggu anak. Hari ini dan sebelum-sebelumnya juga mereka sudah mempersiapkan pelayanan sekolah minggu dengan baik. Mereka bikin video, mereka
mengadakan sekolah minggu di Zoom setiap minggu, konsisten bergerak di dalam pelayanan di pemuridan ini, memikirkan bagaimana jemaat Tuhan untuk terus bertumbuh sekalipun menghadapi situasi yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua hamba-hamba Tuhan di Rosipina. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang setia sampai hari ini masih memberikan persembahan. Karena apa? Karena melalui persembahan yang Bapak Ibu berikan, jemaat Tuhan berikan, gereja Tuhan ditolong operasionalnya sampai hari ini masih bisa berjalan dengan baik. Saya percaya apapun yang saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan, itu seperti persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi, terima kasih banyak seluruh untuk hamba-hamba Tuhan dan juga seluruh umat Tuhan. Karena sudah mau melayani Tuhan melalui tubuh Kristus di Rosipina ini. Setidaknya itu yang Paulus sampaikan juga kepada jemaat di Filipi. Paulus mengucapkan terima kasih banyak. Dia menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada jemaat di Filipi di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat 10-20. Bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur. Karena apa? Karena jemaat di Filipi bertumbuh. Itu dapat terlihat bagaimana jemaat di Filipi ikut ambil bagian di dalam pelayanan yang Paulus kerjakan. Dan Paulus bersuka cita. Tapi hari ini saya diberikan tema yaitu dalam pemeliharaannya. Ayatnya diambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat ke-13. Ini masih satu paragraf dari pasal 10 sampai pasal 20. Tapi hari ini kita mau coba lihat di ayat yang ke-13 ya, Filipi 4 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, tema hari ini adalah dalam pemeliharaannya. Ayatnya diambil dari Filipi 4 ayat 13. Kalau kita bicara mengenai dalam pemeliharaannya, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Jangan berpikir bahwa dalam pemeliharaannya berarti semua hal yang kita perlukan, kita butuhkan, pasti Tuhan cukupi. Betul nggak? Iya kan? Ketika kita bicara mengenai di dalam pemeliharaannya, berarti segala sesuatu Tuhan cukupkan. Tuhan penuhi, Tuhan yang mengcover, dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ayat ini, Bapak Ibu, seringkali memang disalahgunakan. Seringkali disalahgunakan. Karena ayat ini sering dipakai untuk memotivasi. Ya. Memotivasi dari semua hal yang sedang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Dengan ayat ini, mereka diharapkan untuk termotivasi mendapatkan apa yang mereka mau. Dan Tuhan bekerja menggenapi apa yang mereka mau dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saya ingat sebuah lagu waktu sekolah minggu ya. Ini masih berkaitan dengan pemeliharaannya. Karena hari ini kita akan sama-sama melihat apa sih firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang pemeliharaannya. Ada satu lagu sekolah minggu. Begini nyanyinya. Bunga bakung di padang dihias oleh Tuhan, lebih indah dari pakaian kita. Burung pipit yang terbang
diberi makan Tuhan, apalagi kita manusia. Nih, refnya keren. Sebab itu jangan takut tentang apapun juga, Bapa di surga sanggup memelihara. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga, Bapa di surga sanggup memelihara. Amin. Waktu saya dulu jadi anak sekolah minggu, denger lagu ini, wah seneng banget. Karena apa? Karena saya berpikir, wah segala kebutuhan saya pasti Bapa di surga memenuhi, uang jajan, apapun itu, saya mau beli mainan segala macam. Yang saya mau, itu Bapa di surga pasti akan mencukupi. Dan untuk anak-anak sekolah minggu, hal itu memang enak didengar. Karena wah enak juga ya, Bapa di surga pasti akan memenuhi segala keperluan kita anak-anaknya, dia akan memelihara. Sebab itu jangan takut tentang apapun juga. Gak boleh takut apapun juga. Bapa di surga sanggup memelihara. Itu dulu waktu saya sekolah minggu, Bapak Ibu. Ya, waktu saya sekolah minggu, saya dapatkan pengajaran ini melalui pujian sekolah minggu. Well, ini sebuah pengajaran yang memang baik juga karena menolong saya untuk gak perlu takut, gak perlu khawatir. Ya, gak perlu takut, gak perlu khawatir karena Bapa di surga sanggup memelihara, dan itu memang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-5. Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Tapi secara khusus hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bergerak. Oke? Bergerak dari pengertian akan pemeliharaan Tuhan. Ketika kita dengar lagu sekolah minggu tadi, kepada sebuah pengertian tentang pemeliharaan Tuhan yang hari ini kita bahas. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apa yang Paulus sampaikan di dalam Filipi 4 ayat ke-13 ini, kalau kita tidak hati-hati, maka ayat ini seakan-akan memberikan dorongan dan motivasi untuk menjamin bahwa Tuhan akan memberikan apa yang setiap anak-anaknya butuhkan. Tapi pertanyaannya, apakah memang betul bicara pemeliharaan Tuhan, bicara mengenai segala sesuatu yang saya dan saudara perlukan, itu Tuhan cukupkan? Nah, hari ini kita bergerak dari pengertian waktu saya sekolah minggu kepada pengertian saya saat ini. Dari pengertian saudara 15 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, kalau saya melihat gereja ini usia 17 tahun yang lalu, saya anggap oke lah 17 tahun yang lalu, kepada pengertian saat ini di usia yang 17 tahun. Belum lagi saudara yang memang sudah senior ya, dari kecil memang sudah sekolah minggu, wah berarti sudah dewasa nih. Sekarang kita bergerak kepada pengertian akan pemeliharaan sesuai dengan Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini yang mengatakan adalah Rasul Paulus, rasul yang luar biasa, yang dipakai Tuhan untuk membuka gereja-gereja dimanapun. Dan bukan itu saja, tapi saudara harus melihat ayat sebelumnya. Oke? Jadi kita jangan terbiasa untuk ambil ayat-ayat sembarangan. Tapi kita harus baca ayat itu secara berurutan. Lihat ayat sebelumnya dan lihat ayat sesudahnya. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat ayat sebelumnya. Mulai dari ayat yang ke-10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku.
Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi jemaat di Filipi ini memang dari dulu memang suka memperhatikan Rasul Paulus, kehidupan Rasul Paulus dan pelayanannya. Mereka selalu rindu ingin menolong pelayanan Rasul Paulus. Karena itu terbukti ketika Rasul Paulus di Tesalonika pun, jemaat di Filipi pun mereka buru-buru memberikan pertolongan. Apa yang Paulus butuhkan, mereka pun memberikan pertolongan. Kebutuhan, kehidupan sehari-hari mereka. Kehidupan sehari-hari Rasul Paulus ini dicukupi oleh jemaat di Filipi. Nah, tapi untuk kali ini ketika Rasul Paulus dipenjarakan, nggak ada kesempatan buat mereka untuk berbuat baik, memberikan persembahan kepada Rasul Paulus. Ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Oke? Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau mengajak kita untuk fokus kepada ayat yang ke-11 bagian yang B ini. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau bahasa Inggrisnya, be contained. Atau belajar puas dengan segala keadaan. Karena ayat selanjutnya mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Salah. Harusnya kalau dalam pemeliharaan Tuhan kan Paulus nggak ngalamin kekurangan ya. Sebentar. Aku tahu apa itu kekurangan, saudara. Bener nggak sih ayatnya? Katanya dipelihara Tuhan, kok Paulus ngalamin kekurangan ya? Oke deh, Alkitab kita masih sama ya, saudara ya. Coba kita lanjutkan lagi. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Oh, ternyata Paulus juga ngalamin kelimpahan juga. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dalam segala perkara tidak ada rahasia. Karena Paulus mengalami yang namanya kekurangan dan juga kelimpahan. Belum selesai sampai sini. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang. Wah, ini bener nih dalam pemeliharaan Tuhan, karena ngalamin kenyang ya perutnya dia ya. Apa yang dia mau, wah dia cukupin. Wah pasti nih berkat-berkat nih. Maupun dalam hal kelaparan. Kok kelaparan, saudara? Gimana sih? Katanya pemeliharaan Tuhan, kok ngalamin kelaparan juga ya? Terus hal kenyang juga hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini diulang lagi, saudara. Baru ayat 13-nya bicara mengenai segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apa sih maksudnya ini Bapak Ibu Saudara? Kita harus lihat ayat yang ke-11b. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Keadaan kelimpahan, keadaan kekurangan, keadaan kenyang, keadaan kelaparan. Terus diulang lagi, keadaan kelimpahan, keadaan kekurangan lagi, diulang lagi. Dan kalau saudara mau membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, di situ Paulus menuliskan penderitaannya yang banyak. Kerap kali mengalami karam kapal, ya kan, terombang-ambing, terus apalagi dipenjara, disdera, mau dibunuh, dianiaya. Tunggu dulu. Katanya ini bicara mengenai pemeliharaan. Tapi kok ngalamin yang gak enak ya? Terus apa sih ini maksudnya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Bicara pemeliharaan Tuhan. Kita harus bergerak dari sebuah pengertian yang dulu kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita mau
itu selalu dicukupi sama Tuhan. Hari ini kita belajar tidak segala sesuatu yang kita mau itu dicukupi, diberikan oleh Tuhan. Melainkan kita mengerti ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung, kata Paulus. Ini merupakan kalimat yang memiliki makna sebuah disposisi kekuatan Paulus dengan anugerah Tuhan yang menolong dia melewati semua kemenangan demi kemenangan di masa lalunya sampai ketika dia menuliskan surat ini. Jangan salah mengerti Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, ini bukanlah sebuah pengertian di mana Paulus mendapatkan kekuatan dari hasil akumulasi kekuatan dan kemenangan yang kecil-kecil di masa lalu, itu menolong dia untuk dia akhirnya kuat sampai detik ini. Bukan itu. Sekali lagi, statement ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, bukan untuk dimengerti tentang kekuatan yang diperoleh oleh Paulus dari hasil dia menang melewati keadaan kesulitan di masa lalu. Terus akhirnya baru dia bilang, segala perkara dapat kutanggung. Bukan itu. Saya mau kasih gambaran. Sebuah akumulasi kekuatan ya, seperti ini. Buat saudara yang rajin olahraga, yang suka push up misalnya. Pertama kali saudara push up, ingat nggak berapa kali? Pertama kali saudara push up. Saya ingat dulu, misalnya 10 kali aja. 10 kali saudara push up, pertama kali, itu rasanya beratnya minta ampun. 1, 2, ya baru 5 pertama udah ngos-ngosan, baru nambah lagi. Sampai 6, 7, 8, 9, 10. Udah, 10 push up aja udah ngos-ngosan saudara, itu pertama kali. Bahkan ada yang 5 udah ngos-ngosan. Tapi hasil 5 itu terus dilakukan, akhirnya naik jadi 10. Nggak kerasa karena otot-ototnya sudah mulai terlatih, ya kan? Ototnya sudah mulai terlatih. 5, ya kan? 5 konsisten seminggu, akhirnya naik. Wah, nggak kerasa 5 udah enak ya. Udah ringan, akhirnya cobalah naik 10 ya, naik 10 seminggu, 2 minggu, wah 10 udah nggak ada rasanya lagi nih, udah kurang nih kayaknya, nggak ada tantangan, nggak ada gregetnya gitu ya. Akhirnya naikin 15, 20, 25, 30, sampai 50, sampai 100. Itu yang namanya akumulasi kekuatan. Ya, itu namanya akumulasi kekuatan. Dari kecil sampai akhirnya lihat ke belakang, oh ternyata sudah bisa 100 kali push up. Hasil dari latihan 5 kali naik, kelipatan jadi 100. Itu akumulasi kekuatan. Tapi apa yang dinyatakan oleh Paulus di dalam ini, segala perkara dapat kutanggung, itu bukanlah hasil dari akumulasi kekuatannya dia. Melainkan dia sedang ingin menyatakan bahwa ayat yang ke-11 bagian B ini, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan dengan apa? Pertanyaannya kan itu, mencukupkan dengan apa? Baru di sini kita lihat ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia, kalau bahasa Indonesia, memang ini ya oke, hanya sebatas Tuhan ya. Tetapi kalau kita lihat secara di dalam bahasa aslinya, dia ini mengacu kepada Kristus. Yesus Kristus. Ketika Rasul Paulus ada di dalam Yesus Kristus, iman di dalam Yesus Kristus, iman inilah yang menolong dia untuk tetap kuat melewati semua keadaan, kesulitan, digigit ular, dipenjara, dianiaya, dikejar-kejar, kekurangan, kelaparan, sakit penyakit. Ini membuat dia bisa menanggung segala perkara itu, saudara. Halo, iman di dalam Kristus. Nah, sekarang kita lihat. Ketika dia hidup di dalam iman Yesus Kristus, ternyata dia juga ngalamin kekurangan ya.
poinnya di sini, pemeliharaan Tuhan adalah bagaimana setiap orang percaya hidup di dalam anugerah Tuhan dan dimampukan untuk bersyukur karena dia ada di dalam Kristus. Dan karena dia dimampukan untuk bersyukur atas segala keadaan. Baik itu kelimpahan maupun kekurangan. Ini bicara pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan artinya Tuhan memberikan anugerah kepada saya dan saudara untuk saudara dimampukan melewati kehidupan. Amin. Sekalipun saudara saat ini sedang mengalami kekurangan. Sekalipun saudara saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Sekalipun saudara mengalami bangkrut karena pandemi. Jadi pemeliharaan Tuhan hari ini kita belajar kalau saudara bisa melihat Kristus yang masih saudara miliki, itulah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bukan bicara mengenai penampilan atau apapun yang saudara miliki di dalam kehidupan ini secara materi atau secara fisik. Saya sangat diberkati ketika saya menggali firman Tuhan ini. Karena apa? Seringkali kita menyalahartikan pemeliharaan Tuhan. Kalau nggak diberkati, kalau nggak punya uang berarti nggak diberkati. Kalau saudara sakit berarti nggak diberkati. Saudara jangan mau mendengarkan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa ikut Tuhan hidup saudara akan sukses. Ikut Tuhan sakit penyakit ditanggung di atas kayu salib. Hello, tunggu dulu. Kalau memang begitu kenapa ada di antara saudara buktinya ngalamin COVID juga? Kalau begitu kenapa di antara saudara ada juga yang mengalami bangkrut usahanya? Kalau begitu kenapa di antara saudara masih aja ada yang mengalami kekurangan? Kalau gitu kenapa di antara saudara masih mengalami kesulitan mencari kerja? Kenapa? Berarti kan bukan itu ukuran seseorang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jelas Paulus juga mengalami kesulitan-kesulitan yang kurang lebih saudara alami juga. Dan hari ini, lihat dalam diri saudara. Apakah saudara ada di dalam dia, ayat 13 nih, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara ada di dalam Kristus enggak nih? Minggu lalu, Ibu Nunu sudah menyampaikan bahwa di dalam Kristus ini bicara mengenai saudara beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita memberikan kekuatan. Tapi hari ini saya mau coba membukakan sedikit hal lagi tentang hidup di dalam Dia. Baik Bapak Ibu, saya punya sulap. Sulap ya. Ini ada cangkir. Apa namanya? Sloki ya. Sloki. Ini sloki. Slokinya kelihatan nggak? Lihat nih. Asik-asik. Kayak di online-online gitu ya Kak. Oke, bukannya gini nih. Nah ini kelihatan nih baru slokinya ya. Nah. Sulap ya Bapak Ibu ya. Sloki ini kosong ya. Kosong. Tolong dibantu ya. Simsalabim jadi apa? Prok. Enggak. Bukan. Enggak. Saya nggak lagi sulap Bapak Ibu, enggak. Saya lagi kasih peraga, alat peraga ya. Enggak. Jadi jangan, si Sam bisa sulap itu. Bisa sih, nanti saya suatu saat akan tunjukkan saya bisa sulap. Tapi bukan sekarang. Ini hanya sesuai dengan kebutuhan aja. Saya tunjukkan ini. Baik. Di tangan saya ada sloki. Masih kosong. Kosong, nggak ada apa-apa. Saudara, di dalam Dia, ini maknanya sama seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yuk, buka. Dalam Yohanes pasal 15. Ini bicara mengenai jawaban doa juga. Ya, saudara yang mungkin ada beberapa tahun sudah berdoa, Tuhan,
Saya berdoa, Tuhan kenapa belum dijawab jawaban doa saya? Mana Tuhan? Katanya Tuhan menyedengkan telingamu untuk mendengarkan doa saya. Misalnya udah bertahun-tahun ya kan. Nah hari ini coba kita sama-sama lihat. Yohanes pasal 15, ayat yang kelima. Saya akan jelaskan mengenai di dalam Tuhan. Ayat kelima sampai ke-7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sekali lagi, barang siapa tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Langsung ayat ke-7-nya aja deh ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini sering dipakai ya kan? Mintalah apa saja nih yang kamu kehendaki, pasti kamu akan menerimanya. Nah, ini saya mau sampaikan makna mengenai di dalam dia. Baik, Bapak Ibu, seringkali firman Tuhan tuh diumpamakan seperti air ya. Dan ini adalah sloki. Ya, sloki ini masih kosong ya. Masih kosong dan saya isi air. Saya di sini saya ada mangkok. Nah, ya mangkoknya berisi air. Ya, sekarang sloki ini saya isikan air nih. Isi air ya tuh. Sekarang di dalam sloki ini ada airnya. Tapi ada tapinya. Yang masih kelihatan dari luar adalah gelasnya, slokinya ya. Airnya masih di dalam. Oke. Nah, tetapi dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, gelas ini itu diumpamakan seperti kita, ya. Firman Tuhan tinggal di dalam kita itu seperti ini. Nah, nih firman Tuhan dalam kita, nih kita diisi oleh firman Tuhan, jernih kayak minggu lalu ya Ibu Nunu ya. Wah, kehidupan kita bersih ya. Tapi nggak cukup sampai itu aja Bapak Ibu. Karena dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini Tuhan Yesus sudah di dalam kita. Nah sekarang kita di dalam Tuhan Yesus gimana? Ini ada mangkok isi air, slokinya dicelupin. Dah, jadi sulap. Mana slokinya? Hilang kan? Oke, saya berhasil melakukan sulap. Udah hilang slokinya. Yang kelihatan hanya mangkoknya saja. Di dalamnya tentunya ada air. Jangan suruh, Sam, balikin Sam. Ditumpahin, bisa nggak? Tumpah atau nggak? Ya tumpah dong ya. Baik, ini maknanya Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan di dalam kita, dan ini firman Tuhan dalam kita, dan kita di dalam firman Tuhan, ya, yang kelihatan hanyalah firman Tuhan. Sisi luarnya adalah firman Tuhan. Oke, udah, takut tumpah lagi, dimarahin. Oke deh. Jadi itu makna di dalam Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Tunggu dulu. Ketika tadi slokinya dicelupin ke mangkuk, yang kelihatan sloki atau mangkoknya? Jelas mangkoknya. Slokinya udah nggak kelihatan lagi. Ya, slokinya udah nggak kelihatan lagi. Sehingga ketika kita melihat Filipi 4 ayat yang ke-13 ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Pastikan dulu kita menghidupi apa yang Paulus hidupi. Saudara tahu ketika Paulus hidup, dia dipenjarakan, dia berkata seperti ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tahu nggak? Dia sedang dipenjara oleh karena Injil, oleh karena kepentingan Allah. Sama sekali tidak ada kepentingan dia pribadi. Ya, dia dipenuhi oleh kepentingan Allah. Dia dipenuhi oleh kehendak Allah. Sehingga dia mengalami semua kesulitan itu. Dia harus dianiaya, dia harus dipenjara. Yang kelihatan ya Kristus dalam kehidupannya. Kalau kita bicara
Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, dan yang memberikan kekuatan kepadaku, dan apa saja yang aku minta kepada Tuhan pasti akan dipenuhi. Pastikan dulu kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Artinya, kehidupan kita secara lahiriah ini dan secara kehidupan daily life atau aktivitas kehidupan sehari-hari kita itu betul-betul merepresentasikan Kristus. Nah, implikasinya apa? Ketika hidup kita merepresentasikan Kristus, otomatis apa yang kita minta kepada Tuhan itu sejalan, itu selaras dengan apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Itu sejalan dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Ya otomatis kalau apa yang kita minta sejalan dengan maunya Tuhan, Tuhan pasti mencukupi. Apa saja yang kamu minta, pasti engkau akan menerimanya. Karena yang kamu minta sama dengan maunya Tuhan. Tapi pastikan kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dengan kata lain, hidup kita ini dikelilingi oleh Kristus. Saudara, menampilkan Kristus itu bukan bicara mengenai penampilan secara lahiriah ya. Oh iya, by the way nih. Nih menampilkan Kristus nih kayak gini saudara ya. Nih Kristus, saya pakai dasi gambarnya Tuhan Yesus. Nih saya menampilkan Tuhan Yesus. Cielah ya kan. Dasinya Tuhan Yesus. Nih saya menampilkan Tuhan Yesus nih. Atau saudara yang punya kalung salib. Waduh, udah Kristen banget dah itu. Kristen banget. Menampilkan Kristus dah itu. Enggak saudara, bukan itu. Bukan itu. Jangan salah mengerti. Tidak semua orang yang beraksesoris Kristen itu hidupnya mencerminkan Kristus. Itu hidupnya dipenuhi oleh Kristus. Saudara tahu gimana caranya? Pertama kali kita bisa melihat orang ini hidup di dalam Kristus atau enggak. Sederhana sekali. Bagaimana dia memperlakukan sesamanya. Itu baru terlihat kok. Apakah Kristus hidup di dalam dia atau tidak. Bicara mengenai perlakuan. Bicara juga mengenai perkataan. Perkataan, tindakan, pikiran kita. Apakah perkataan kita menyakiti hati orang lain? Atau perkataan kita pakai untuk memberkati orang lain? Atau perkataan kita pakai untuk memuji orang lain? Atau perkataan kita pakai untuk memberikan semangat, dorongan, kekuatan kepada orang lain? Bukan untuk mencaci maki, menjelekkan, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan tindakan kita? Apakah tindakan kita juga memberkati orang lain? Atau justru menjadi batu sandungan untuk orang lain? Nah, gimana kita bisa mengerti makna pemeliharaan Tuhan kalau kita sendiri sebetulnya masih mendominasi kehidupan ini? Bukan Tuhan Yesus mendominasi, tapi kita dan kepentingan kita. Buat saudara yang bekerja, buat saudara yang sedang berkarir, apakah engkau melibatkan Tuhan di dalam karirmu? Atau engkau hanya berfokus kepada goal-goal pribadimu? Bagaimana melibatkan Kristus dalam karir kita? Ketika engkau sudah ada di posisi yang tinggi. Wah, ini karena kuat dan gagah saya nih, karena saya rajin ya kan, karena saya berhasil mencapai target. Waduh, udahlah ini. Kristusnya di mana? Kristusnya di mana, saudara? Gampang, saudara. Kalau saudara mau melibatkan Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan saudara, pastikan di dalam setiap achievement, pencapaian-pencapaian, baik itu di keluarga maupun di dalam karir saudara, pekerjaan,
pastikan setelah saudara mencapai itu, apa yang ingin saudara lakukan untuk Tuhan? Apa yang ingin saudara dedikasikan untuk Tuhan di balik karir saudara yang sukses itu, di balik harta saudara yang banyak itu, di balik kesuksesan, kepopularitasan, di balik apalagi kecerdasan saudara. Apa yang ingin saudara dedikasikan untuk Injil, untuk pemberitaan Injil? Karena apa saya bilang Injil? Karena Paulus di penjara dan berkata seperti ini, itu cuma satu alasannya, karena Injil. Dan saudara harus ingat baik-baik, bahwa karena Injil lah Tuhan turun ke dunia. Dia menyampaikan kabar, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, percaya kepadaku, maka engkau tidak akan binasa. Jadi ayo lihat, ketika saudara berkarir, ketika saudara melakukan apapun, ketika saudara berkeluarga, ketika saudara menyapa, ketika saudara hidup di dalam kehidupan ini, coba lihat lagi dalam diri saudara dan saya, mana yang lebih dominan? Visi saya atau visinya Tuhan? Kepentingan saya atau kepentingannya Tuhan? Saudara, saya teringat saudara satu hal. Ketika kita punya personal interest atau kepentingan pribadi, ya, saudara tidak akan merasa puas dengan apa yang saudara capai. Karena di sini dikatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Artinya, hanya Kristuslah yang memberikan kepuasan, kecukupan di dalam kehidupan kita. Berbeda dengan kalau kita punya personal interest atau kepentingan pribadi. Saudara berkarir apapun kayaknya nggak pernah puas. Saudara punya gaji sekian nggak pernah puas. Saudara tahu rasa tidak puas itu justru kadang menjadi jebakan manusia bertemu dengan permasalahan demi permasalahan. Karena tidak puas. Untuk tidak puas manusia nggak perlu belajar. Karena udah naturnya seperti itu. Dan natur ketidakpuasan itu juga diprakarsai oleh dosa. Tapi hari ini kita belajar, pemeliharaan Tuhan kita dapatkan hanya di dalam Kristus yang memberikan kepuasan. Sehingga kita belajar bersyukur untuk semua keadaan kita. Amin. Nah, nih mengenai mengucapan syukur. Sering nggak saudara pernah dengar, bersyukurlah kamu karena di luar sana masih banyak tuh kondisinya yang lebih buruk daripada kamu. Saya pikir ketika saya dengarkan ini, ada sesuatu yang janggal dan sepertinya kok jadi kita bandingkan hidup kita, diri kita dengan orang lain ya. Jadi ucapan syukur kita itu karena orang lain yang mengalami kesulitan. Karena orang lain yang mengalami hal yang buruk. Terus kita bersyukur, hore saya bersyukur keadaan saya nggak seperti kamu. Saya berkecukupan sementara kamu berkekurangan. Hore saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Tapi nggak seperti itu Bapak Ibu. Ucapan syukur yang hari ini kita belajar berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan, yaitu kita bersyukur pertama karena Kristus lah harta satu-satunya yang kita miliki di dunia ini sampai kepada kehidupan kekal. Selama-lamanya. Itulah alasan satu-satunya untuk kita bersyukur. Suatu ketika saya habis olahraga pagi hari dan saya pendinginan, ya, disitulah waktu saya menaikkan syukur saya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan sampai hari ini untuk saya bisa kerjakan. Terima kasih untuk orang tua yang masih ada. Terima kasih untuk kuliah yang masih saya bisa jalani walaupun online. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang terus setia ikut Tuhan sampai hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan pelayan Tuhan
yang masih mau bergandengan tangan bersama saya melayani Tuhan. Jadi bukan karena saya bersyukur Tuhan, di luar sana tuh banyak yang hamba-hamba Tuhan juga hidupnya susah, atau banyak tuh yang gak bisa kuliah. Halo, saya belajar akhirnya bersyukur bukan membandingkan diri dengan orang lain, tapi bersyukur karena yang pertama, karena Kristuslah harta satu-satunya dalam hidup saya. Dan saya bersyukur untuk kehidupan saya, baik itu kecukupan maupun berkekurangan. Hari ini saudara, kita belajar sama-sama ya. Pemeliharaan Tuhan tidak hanya berbicara mengenai bagaimana Allah mencukupi segala keperluan dalam kehidupan kita, melainkan juga pemeliharaan Tuhan berbicara mengenai kita dimampukan untuk dapat bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukurlah saudara, karena saudara diberikan kesempatan untuk mengalami sakit. Ya, bersyukurlah saudara, karena saudara masih diberikan kesempatan untuk ngalamin kekurangan. Karena apa? Kita disadarkan bahwa kita manusia yang rentan, yang nggak bisa bergantung dengan kekuatannya sendiri. Hanya di dalam Yesus Kristus saja pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan pastikan hidup kita senantiasa terus selaras, serupa, dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena nasihat ini adalah nasihat Paulus juga di dalam Filipi, ayat pasal yang kedua. Hendaklah, ayat yang kelima ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau pikiran dan perasaan kita itu sama dengan pikiran yang terdapat di dalam Kristus, seperti ini, ya kan? Tuh, yang kelihatan hanya mangkoknya. Jadi, kita akan berpikir ulang untuk kita mengeluh. Kita akan berpikir ulang untuk menghina orang, mencaci maki orang. Kita akan berpikir ulang untuk tidak berkata kotor, atau menyakiti hati orang lain, atau apapun itu yang sama sekali tidak ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Disitulah letak kekuatan kita. Kita dimampukan untuk menanggung segala sesuatu. Karena apa? Karena Kristuslah yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau oleh karena kehendak Tuhan, saudara diizinkan sakit, saudara diberikan kekuatan kok melewatinya. Kalau karena kehendak Tuhan, saudara mengalami kekurangan, saudara akan diberikan kekuatan kok untuk melewati kekurangan itu. Kalau oleh karena kehendak Tuhan, ya, saudara mengalami bangkrut, kesulitan dalam berusaha, apapun itu, saudara pasti akan dipelihara Tuhan dan pasti akan dilewatkan dari keadaan sulit itu. Bukan berarti tiba-tiba sakitnya sembuh gitu ya. Ya bisa saja, bisa. Tapi kalau seandainya memang Tuhan izinkan, ya saudara harus melewati itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena saudara ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah pemeliharaan yang sejati. Dan lagunya pun berubah. Jadi gini, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Itu Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yes,
menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan kekayaanmu dan kemuliaanmu. Karena kemuliaanmu dan kekayaanmu itu terbatas. Tapi kekayaan dan kemuliaannya Tuhan tidak terbatas. Kalau berkat Tuhan hanya dipatok dari seberapa tebal dompet kita, aduh sayang sekali saudara, karena kita sedang membatasi berkat Tuhan. Kekayaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan tidak pernah terbatas. Dia sanggup menolong saya dan saudara untuk bisa melewati keadaan sesulit apapun. Amin. Itulah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan pastikan kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Ini terlihat dari kehidupan kita. Yang orang lain juga bisa lihat bahwa di dalam dirinya Samuel ada Kristus. Di dalam dirinya Adriel ada Kristus. Kenapa? Karena lihat Adriel, lihat Samuel, saya dikuatkan, ya kan? Saya dibangun, iman saya diteguhkan. Saya semakin didorong untuk melayani Tuhan. Bukan, dasinya Sam, gambar Tuhan Yesus. Enggak. Bukan itu. Baik saudara, itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya percaya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita lagi ya. Untuk kita tetap semangat, gak perlu takut. Sebentar lagi corona selesai kok. Sebentar lagi corona selesai. Vaksin sudah didistribusikan ya kan. Kemarin tokoh-tokoh agama dan juga saya juga baca supir-supir, angkutan umum semuanya sudah divaksin, sudah mulai diberikan vaksin. Semuanya, bukankah kita sudah berdoa untuk hal ini? Untuk jalan keluar dari pandemi ini? Ya inilah jawaban doanya. Ini selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikan kemampuan untuk pemerintahan bisa memberikan solusi atas masalah pandemi ini. Ya. Tetap di dalam Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan saja kita beroleh kekuatan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat hari ini firman Tuhan sudah kami dengar. Dan biarlah kami semua diajar untuk kami belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan, yang mana kami hari ini dibukakan pengertian mengenai pemeliharaan Tuhan yang sejati adalah ketika kami di dalam Kristus dan kami memiliki Kristus. Karena Kristuslah saja yang memberikan kekuatan kepada kami. Karena kami tinggal di dalam Kristus dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati semua keadaan, baik itu kekurangan maupun kelimpahan. Baik itu sakit maupun sembuh atau kesehatan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Mereka semakin diteguhkan, iman mereka semakin ditingkatkan. Mereka semakin mencintai Tuhan dan terlebih lagi Tuhan, hidup mereka semakin diubah menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dunia melihat umat-umat-Mu ini mempermuliakan Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipegang teguh.
Kita sudah dengar firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Kita percaya kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk mengadakan doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengadakan doa syafaat bersama-sama. Tapi sebelum kita berdoa syafaat, saya ingin membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan 10. Bapak Ibu yang ada Alkitab di rumah, silakan buka Alkitab bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan 10. Yang berbunyi sebagai demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang maha besar, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang ajaib. Dipermuliakanlah kiranya nama-Mu ya Tuhan. Di rumah-rumah masing-masing kami percaya hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Pujian dan penyembahan dinaikkan menjadi dupa yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Dari setiap rumah-rumah ibadah, dari semua rumah-rumah jemaat Tuhan yang beribadah Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya mereka memberikan dupa yang harum, umpatan syukur, ungkapan sukacita kepada Engkau. Karena Engkaulah Allah yang agung. Engkau sudah memberikan kebaikan. Engkau sudah memberikan rahmat kasih-Mu dan kemurahan kepada semua orang yang berharap kepada Engkau. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh merasakan, kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh tetap mengecap penyertaan Tuhan. Kami boleh tidak berkekurangan. Tuhan memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan kami. Di tengah situasi yang sulit saat ini, kami percaya Tuhan memelihara setiap kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini, biarlah setiap hati kami, biarlah setiap rumah-rumah yang beribadah pada pagi hari ini, biarlah hati mereka penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan mereka. Tuhan masih menganugerahkan kebaikan, kesetiaan kepada mereka. Bahkan Tuhan masih memberikan perlindungan, penyertaan kepada mereka. Biarlah ucapan syukur kami kepada Engkau sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan biar hati Tuhan disenangkan lewat pujian dan doa yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga hari ini. Walaupun kami tahu di tengah situasi yang ada, di tengah tantangan yang ada, baik tantangan secara ekonomi, baik tantangan secara sosial, baik tantangan dalam rumah tangga, kami sakit penyakit, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah lewat semua pergumulan yang ada ini, biarlah lewat semua tantangan yang dihadapi ini, biarlah bukan melemahkan iman kami, bukan membuat kerajaan kami menjadi kendor, tapi justru dengan masalah-masalah yang ada, membuat kami semakin bergantung kepada Tuhan, membuat mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Dan kami mohon biar pertolongan Tuhan, izinkan setiap kami yang menghadapi masalah, pergumulan dan tantangan boleh melihat kuasa dan mukjizat Tuhan lewat masalah itu Bapa. Sehingga sungguh-sungguh Engkau adalah Allah yang hidup, Allah Immanuel, sungguh ada di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Orang-orang yang percaya menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Biar kami boleh membuktikan tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada tiap rumah tangga, tetapi sukacita Allah, damai sejahtera Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami yang percaya kepada Engkau. Bahkan Tuhan lewat masa pandemi ini, masa kesulitan ini, ada banyak Tuhan menyingkapkan berkat-berkat Tuhan bagi kami sekalian, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan kami akan melihat keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan sungguh-sungguh Tuhan akan memberkati agar semakin erat adanya, hubungan semakin baik, agar sungguh Tuhan di rumah-rumah iman mereka semakin kuat, ada mesbah keluarga yang semakin kuat dan kokoh. Biarlah Tuhan lewat pandemi ini kami diajarkan untuk semakin bergantung kepada Tuhan, untuk semakin berharap kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan hidup ini sia-sia, tanpa Tuhan hidup ini rapuh, tanpa Tuhan hidup ini tidak ada perlindungan dan pemeliharaan. Kalau kami sampai hari ini boleh tetap aman dan damai, kami tahu semuanya Tuhan karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang melingkupi kami sekalian.
harian. Biarlah setiap kami boleh mengucap syukur kepada Engkau atas semuanya ini Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk rencana pelantikan kepala daerah di seluruh Indonesia Tuhan yang sebentar lagi akan diadakan. Kami hanya berdoa Tuhan kepadamu. Tuhan sudah memilih pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan sudah memilih gubernur, bupati, wali kota sampai pemimpin yang rendah Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di tengah tantangan nepotisme, di tengah tantangan korupsi Tuhan. Dalam situasi kondisi yang ada saat ini, biarlah Tuhan memberikan kepada mereka integritas. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk sungguh-sungguh Tuhan memprioritaskan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dipimpinnya, bukan untuk kepentingan diri sendiri dan partai politiknya. Kami serahkan pemimpin-pemimpin ini ke dalam tangan Tuhan yang akan dilantik. Biar roh takut akan Tuhan ada kepada mereka. Biar hikmat kebijaksanaan turun ke atas mereka. Karena kami percaya dari seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, dari seorang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan, akan mengalir berkat, tercurah berkat kepada rakyat yang dipimpinnya dan kepada daerah yang dipimpinnya. Akan diberikan Tuhan kemakmuran dan kesejahteraan serta keamanan. Kami mau serahkan semua pemimpin ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau serahkan semua para pelayan Tuhan yang sudah melayani di gereja ini, baik pelayanan ibadah, hamba-hamba Tuhan, baik panitia-panitia yang ada sampai dengan hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan, walaupun kami masih offline, tapi kami tak percaya Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, berikan mereka tetap sukacita, memberikan kepada mereka senantiasa damai sejahtera, walaupun sungguh mereka melayani di tengah situasi yang berbahaya saat ini, di tengah pandemi yang belum berakhir. Tapi kami percaya perlindungan Tuhan sempurna ke atas mereka. Tidak ada satupun sakit penyakit akan menimpa mereka, dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya di rumah-Mu yang kudus ini ada perlindungan, ada keamanan yang senantiasa Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk semua panitia yang ada di gereja ini yang sudah melayani Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesetiaan, dengan komitmen, hanya memandang kepada Tuhan, tidak memandang kepada manusia. Hanya mendahulukan apa yang menjadi kepentingan Tuhan daripada kepentingan pribadi. Kami mau serahkan Tuhan setiap orang yang melayani dengan setia. Kami percaya Tuhan sudah memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengar seru doa dan permohonan kami, yang kami alaskan di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kepadamu ya Tuhan, kami serahkan doa, ucapan syukur dan syafaat ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat, dan sekali lagi kita berdoa. Tuhan, hamba mau menyerahkan seluruh umat Tuhan yang hari ini sudah melaksanakan ibadah. Biarlah apa yang mereka lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Dan terlebih lagi Tuhan, iman mereka semakin diteguhkan di tengah situasi sesulit apapun. Dan saat ini yang berdoa, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran umat Tuhan di Rosipina di dalam Kristus Yesus. Saat ini, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayangnya yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan, bersama Allah Roh Kudus, akan menyertai saya dan saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari semua umat Tuhan yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lebih dari yang lalu.
jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.